وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dalil bahwasanya ar-raja, yaitu pengharapan, adalah sebuah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Nah, pembahasan kita hari ini, ayyuhal ikhwah, berkaitan tentang ar-raja, rasa harap, yaitu pengharapan atau yang dinamakan dengan ar-raja, termasuk dari salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam Islam. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ar-raja itu adalah secara bahasa at-tama', berharap, harapan. Apa? Baik ya, tulis. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah apa? Definisi ar-raja. Ar-raja itu secara bahasa adalah at-tama' atau harapan. Wa fil istilah, adapun menurut istilah, adalah thamul insan bi amrin qaribil manan. Secara istilah adalah harapan seorang insan terhadap sesuatu yang akan didapatkan. Baik. Tentunya ya ikhwah, dengan menjalankan apa? Sebab-sebab. Dengan menyertai ataupun disertai dengan mengambil sebab. Seseorang menginginkan ia mendapatkan kesuksesan misalnya di dalam surga. Dia mendapatkan nikmat surga nanti di akhirat. Ini kan harapan kita. Ini dinamakan dengan ar-raja. Dinamakan dengan ar-raja. Nah, harapan ini tidak mungkin terrealisasi, terwujud kecuali dengan apa? Kita menjalankan sebab-sebabnya. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kita menempuh sebabnya dengan mentauhidkan Allah, beribadah, memperbanyak amal saleh dan sebagainya.
Baik, ini tentang definisi ar-raja. Baik, kemudian pembahasan yang kedua adalah ar-raja adalah ibadah. Ar-raja adalah ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab yang telah dinukilkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Perhatikan. "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. "Falya'mal 'amalan salihah." Maka hendaknya ia beramal dengan amalan salih. "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu dalilnya. Nah, sisi pendalilannya jelas sekali. Diterangkan oleh para ulama, yaitu seseorang yang berharap memiliki ar-raja untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah syaratkan dua hal. Apa yang pertama? Beramal dengan amalan saleh. Yang kedua apa? Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu syarat. Kalau kita menginginkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pertemuan yang penuh dengan rahmah, pertemuan yang penuh dengan kenikmatan, maka syaratnya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah apa? Memperbanyak amalan saleh. Lakukan sebab. Menjalankan sebab-sebabnya. Ini jelas sekali dalilnya ayuhal ikhwah tentang permasalahan ar-raja. Jelas sekali. Raja itu adalah ibadah. Dan raja ini termasuk dari ibadah hati. Nah, baik, poin yang berikutnya adalah pembagian ar-raja. Pembagian ar-raja itu ada beberapa macam dan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah raja'ul ibadah. Raja al-ibadah. Nah, raja'ul ibadah ini adalah pengharapan yang disertai dengan ketundukan dan pengerendahan diri. Yang disertai dengan ketundukan dan pengerendahan diri. Ma'a akhdhil asbab. Dengan menjalankan apa? Sebab-sebabnya. Dengan menjalankan sebab. Contohnya apa? Contoh misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, seorang mukmin dia menginginkan, berharap adanya kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berharap dia untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan apa? Sebab. Falya'mal 'amalan salihah.
hendaknya ia beramal dengan amalan saleh. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, raja'us syirki. Raja syirik. Nah, raja ini adalah maksudnya adalah pengharapan seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti pengharapan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Itu pengharapan seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari selain Allah seperti pengharapan ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih dahsyat dari itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya seseorang mengharap manfaat dari mayit atau ia mengharap terjauhkan dari madarrah dari mayit. Nah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Ini banyak sekali contohnya. Seperti misalnya seseorang memberikan uang kepada kuburan, tujuannya supaya selamat nanti di perjalanan. Ini syirik. Terkandung di dalamnya raja'us syirik. Dan kalau ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mati di dalam kemusyrikannya dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita dari pembahasan ar-raja. Baik, berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Baik. Yang berikutnya dari pembahasan adalah berkaitan tentang tawakal. Beliau mengatakan dan dalil tawakal adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang permasalahan ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah tawakal. Tapi untuk memudahkan kita ayuhal ikhwah, pembahasan tawakal ini juga kita akan bahas ke dalam beberapa poin pembahasan. Yang pertama yang ingin kita bahas berkaitan tentang tawakal adalah ta'rif at-tawakkul. Definisi tawakal. Kalau bahasa Arab dikatakan dengan kalimat at-tawakkul. Kalau bahasa kita apa? Tawakal. Baik ayuhal ikhwah, tawakal itu adalah di dalam bahasa Arab artinya adalah al-i'timad li ghairik fi amrin. Engkau menggantungkan dirimu kepada seseorang di dalam sebuah perkara. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, menggantungkan diri kepada seseorang di dalam sebuah perkara. Itu secara bahasa. Nah. Adapun menurut istilah, tawakul itu adalah
sidqul i'timad 'ala Allah wa tafwid 'ala Allah wa izhar al-'ajaz wal istislamu lah. Catat baik-baik, para ulama mengatakan tawakul itu adalah kejujuran berserah diri, dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawakal itu adalah kejujuran berserah diri dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izharul ajaz, dan menampakkan kelemahan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi kecukupan. Baik. Itu definisi tawakal. Bisa difahami ya? Kejujuran berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran menggantungkan diri kepada Allah. Dia gantungkan diri kepada Allah. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan kelemahan. Kita ini lemah. Dan yakin bahwa apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi kecukupan. Baik. Poin yang kedua yang ingin kita bahas adalah haqiqatut tawakkul, hakikat dari tawakal. Ya. Nah, tawakal itu ada hakikatnya. Sehingga apa yang kita bertawakal dengannya itu benar-benar bernilai ibadah. Ada hakikatnya dan diterangkan oleh para ulama, hakikat tawakal itu ada 3. Terangkan dan disebutkan oleh para ulama, hakikat tawakal itu ada 3. Kalau keluar dari 3 poin ini, maka tidak sempurna tawakal seseorang. Baik, yang pertama dari hakikat tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah la syarikalah. Yang pertama dari hakikat tawakal adalah menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini poin yang pertama. Jadi seseorang yang bertawakal kepada Allah, ia harus nampakkan hakikat tawakalnya itu apa? Yaitu dia menggantungkan jiwanya, hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas serahkan urusan ini semuanya adalah Engkau. Engkau yang akan memberi jalan keluar, Engkau yang akan membuka pintu dari segala urusan yang sedang kami hadapi. Demikian keadaan. Baik, kemudian yang kedua dari hakikat tawakal adalah fi'lul asbab, melakukan sebab. Seseorang setelah menggantungkan diri kepada Allah, misalnya dia jatuh ke dalam sakit ataupun terkena musibah dan yang lainnya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya serahkan seluruhnya kepada Allah supaya sakit saya ini sembuh, supaya urusan yang sedang menimpa saya ini selesai. Namun caranya bagaimana? Menjalankan sebab. Kalau sembuh dari penyakit, sebab yang harus ditempuh apa? Minum obat, berobat. Kalau seseorang
ingin hartanya banyak, melimpah, sebab yang harus ditempuh apa? Mencari rizki. Nah, seseorang yang katanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menjalankan sebab, ini namanya bukan tawakal. Ya? Ini namanya bukan tawakal. Datang dalam sebuah hadis, untuk mencatat baik-baik hadisnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Saya tulis ya. Sampai enggak ini? Memberi? Taruh di atas. Baru lihat ada ini. Taruh di atas. Sebelah sini. Ayo. Apa tadi pembahasan kita bahas? Ta'rif at-tawakkul. Yang kedua apa? Haqiqatu at-tawakkul. Ini ada 3. Hakikat tawakal ada 3. Satu apa? I'timad al-qalbi ala Allah. Kedua apa? Fi'lul asbab. Baik, perhatikan. Ya, kita katakan tadi harus ada fi'lul asbab. Menjalankan sebab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat tayr taghdu khimasan." Apa lanjutannya? Wa taruh bitana. Baik. Itu perhatikan hadis itu ayolah ikhwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, ya, maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti Allah beri rezeki kepada tawakal tidak? Dia bertawakal. Dia menjalankan sebab atau tidak? Dia menjalankan sebab. Apa sebab yang dia jalankan? Cari makan. Sebab yang dijalankan adalah cari makan. Tidak duduk-duduk saja dia di sarangnya. Paham? Bisa difahami ya? Nah, itu hakikat tawakal. Fi'lul asbab, mesti harus menjalankan sebab.
Jangan ada orang ingin kaya, tapi duduk-duduk saja di rumah. Andai aku jadi orang kaya. Kira-kira terwujud tidak? Tidak ya? Apa istilah orang Aceh, Sultan? Ada itu istilah orang Aceh. Saya sering sebutkan. Ya Ghani, ya Ghani. Ya peng sebuah guni. Tawakal itu namanya apa bukan? Bukan tawakal namanya ya. Kira-kira dapat nggak Ihsan? Ya Ghani tiap peng sebuah guni. Ia nggak menjalankan sebab tawakal. Tidak menjalankan apa? Hakikat tawakal. Baik, faham? Baik, kemudian yang ketiga dari hakikat tawakal adalah la yanzuru ila sabab ba'da husulil matlub. La yanzuru ila sabab ba'da husulil matlub. Nah, yang berikutnya perhatikan yang ketiga. La yanzur ila sabab. Ba'da ya. Ini namanya khad nafsi. Ini nggak ada kaidah ini. Perhatikan, tidak melihat kepada sebab setelah ia mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak melihat kepada sebab setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Ba'da husulil matlub. Kurang jelas ya? Susah memang kalau khad nafsi. Ya, pribadi itu. Tidak melihat kepada sebab setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Saya kasih contoh. Misalnya antum sakit. Antum serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, salah kesembuhannya, kemudian minum obat. Nah, kita menginginkan kesembuhan. Setelah kesembuhan itu dapat, apakah kita gantungkan diri kita kepada obat itu sebagai sebab? Tentunya tidak. Kita tidak menggantungkan kepada obat. Kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat yang kita minum ini cuma sekedar sebab saja. Paham? Misalnya kita termasuk dari orang yang tidak memiliki apapun dari dunia. Kita ingin berangkat umroh misalnya, nggak punya apapun kita. Lalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah kemampuannya. Setelah itu kita cari sebab. Kita melakukan sebab. Bekerja, mencari rizki, mengumpulkan uang. Setelah kita kumpulkan uang semuanya, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk berangkat umroh. Iya. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tidak dibolehkan kita untuk menggantungkan kepada sebab. Saya dapat umroh ini karena kehebatan saya di dalam mencari rizki. Namun gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keadaan kita ini seperti keadaan siapa? Qarun. Setelah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja saya diberikan harta ini, mendapatkan yang begitu melimpah ini karena kepandaianku, ilmuku, kehebatanku di dalam mengolah usaha. Ini tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bisa difahami ya? Tentang hakikat at-tawakkul. Itu 3 poin tentang hakikat tawakal. Kalau 3 ini termasuk ataupun ada di dalam tawakal, maka baru dikatakan
orang tersebut telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Nah, masih tersisa sekitar 2 poin lagi permasalahan yang belum kita sebutkan. Itu berkaitan tentang dalil bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Kemudian yang keempat adalah pembahasan jenis-jenis tawakal. InsyaAllah besok kita akan sebutkan 2 poin yang tersisa dari bab ini. Nah, kita baca untuk dihafal besok. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa dalilur raghbati warrahbati wal khushu'i. Al-muallif menyebutkan 3 sekaligus. Dalil ar-raghbah warrahbah wal khushu' adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Qala wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Panaktafi bihada. Ini bisa dipahami? Paham ini? Masalah tawakal? Ya. Oh, arti hadis. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa sebenar-benar tawakal? Menggantungkan diri kepada Allah, menjalankan sebab. Kemudian yang ketiganya lagi itu. Apa kata Rasulullah? La razaqakum. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian kama razaqat tayr. Seperti Allah beri rizki kepada seekor burung. Bagaimana keadaannya? Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Nah, itu arti dari hadis tersebut. Jadi seekor burung dia berusaha dia, nggak duduk aja menunggu makanan datang. Tidak, dia keluar dari sarangnya mencari makanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada yang lainnya? Sudah? Baik, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.